Halo semua, perkenalkan saya Ninyoman Yunika Nirmalasari dengan NIM Anor Channel. PPN. Nah, mekanisme pemungutan PPN sendiri adalah sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai atau PPN akan dipungut oleh pemungut PPN, bukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan jika terjadi penyerahan barang kena pajak dalam kurung BKP atau jasa kena pajak dalam kurung JKP oleh PKP rekanan. PKP rekanan masih memiliki kewajiban untuk menertibkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Namun, pemungut PPN lah yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungut. Selanjutnya, kita perlu tahu objek-objek dari PPN itu sendiri. Yang pertama, ada penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Contohnya adalah makanan kemasan di sekitar kita. Yang kedua, ada penyerahan jasa kena pajak dalam kurung JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Contohnya bisa seperti jasa perhotelan di daerah Kuta. Yang ketiga, ada pemanfaatan barang kena pajak atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Contohnya seperti franchise brand internasional. Yang keempat, ada pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Contohnya seperti jasa riset dan pengembangan dari laboratorium luar negeri. Yang kelima, ada impor barang kena pajak dalam kurung BKP. Contohnya skincare dari luar negeri. Yang keenam, ada ekspor barang kena pajak dalam kurung BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak dalam wujud oleh pengusaha kena pajak dalam kurung PKP. Contohnya, perusahaan farmasi di Indonesia memberikan lisensi paten obat kepada perusahaan di luar negeri. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah ekspor jasa kena pajak dalam kurung JKP oleh pengusaha kena pajak dalam kurung PKP, dan contohnya adalah e-book atau publikasi digital yang diakses secara online oleh pembeli luar negeri. Selanjutnya, ada dasar pengenaan dari PPN. Yang pertama ada harga jual. Harga jual sendiri merupakan dasar yang paling umum dipakai karena mencerminkan nilai transaksi yang secara nyata diterima oleh penjual dari pembeli. Yang kedua ada penggantian. Penggantian biasanya terjadi ketika terjadi pemulihan atau penggantian suatu kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan barang atau jasa. Dalam konteks dasar pengenaan PPN, pengganti merujuk pada nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak ketika transaksi tidak dilakukan melalui penyerahan barang atau jasa dengan harga jual yang eksplisit. Yang ketiga ada nilai impor. Nah, nilai impor sendiri digunakan sebagai dasar pengenaan PPN untuk barang yang masuk ke dalam negeri. Yang keempat ada nilai ekspor. Walaupun ekspor pada prinsipnya mendapat perlakuan tarif PPN 0%, nilai ekspor tetap menjadi dasar untuk perhitungan hak kredit pajak masukan
atau perhitungan dokumen ekspor. Yang kelima, ada nilai lain. Nilai lain mencakup nilai transaksi yang tidak secara langsung termasuk dalam kategori harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai ekspor. Lalu kita lanjut ke rumus menghitung PPN. Nah, rumusnya sendiri adalah persenan PPN dikalikan dengan harga barang. Jadi harga akhirnya adalah harga barang ditambah PPN. Berikut merupakan contoh soalnya. Pada tanggal 3 Juli 2024, terjadi transaksi PKP PT AAA di Semarang menjual satu buah kulkas seharga 6 juta, belum termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, kepada Tuan A di Magelang. Transaksi menjual di Semarang adalah penyerahan di dalam daerah Fabian. Kulkas adalah barang kena pajak, yang menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai PPN. Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau dibebaskan. Besarnya PPN terutang atas penyerahan kulkas pada tanggal 3 Juli 2024 di Semarang dihitung oleh PKP PT AAA di Semarang untuk dipungut dengan faktor pajak sebagai berikut. Jadi harga jual atau DPP PPN dikali tarif PPN 11% sama dengan 6 juta dikali 11%, dan PPN terutangnya adalah 660.000. Nah, jadi harga akhirnya adalah 6 juta ditambah 660.000, yaitu 6.660.000. Jadi, Tuan A harus membayar ke PKP PT AAA sebesar 6.660.000 yang terdiri atas harga kulkas 6 juta rupiah dan PPN sebesar 660.000. Lanjut, sekarang kita akan bahas tentang PPNBM. Yang pertama kita harus ketahui adalah apa itu PPNBM. Nah, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, antara PPN dan PPNBM itu merupakan satu kesatuan, di mana PPNBM selalu bersamaan dengan PPN. Namun, PPN sendiri pengenaannya dapat terpisah dengan PPNBM. Lalu, apa sih fungsi dari PPNBM? Nah, yang pertama, untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga adalah untuk melindungi produsen kecil atau tradisional. Nah, lalu siapa sih yang memungut PPNBM? Nah, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dipungut oleh pengusaha kena pajak dalam kurung PKP yang melakukan penyerahan barang mewah. Lalu ada mekanisme pemungutan PPNBM. Jadi mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme pemungutan PPN
PPNBM adalah besaran persentase pajak yang dikenakan atas barang-barang mewah. Harga 2 miliar. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Maka perhitungan pajak yang harus dibayarkan dia adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 11% dikali 2 miliar dikurang dalam kurung tarif PPNBM, yaitu 2 miliar dikali 40%. PPN sama dengan 11% dikali 2 miliar dikurang 800 juta. PPN sama dengan 11% dikali 1,2 miliar sama dengan 132 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan dia adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM yang sama dengan adalah 2 miliar ditambah 132 juta ditambah 800 juta. Totalnya adalah 2 miliar 932 juta. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.